Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan kita di dalam Efesus pasal 4, ayat 1 sampai ke 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu pernah mendengar ada konflik di dalam sebuah organisasi dan akhirnya terjadi sebuah perpecahan ataupun juga perpisahan di dalam organisasi tersebut. Ternyata saudara, hal itu bisa saja terjadi dalam sebuah organisasi di dalam gereja. Tapi walaupun hal itu bisa saja terjadi, namun bukan hal yang ideal untuk terjadi di dalam gereja. Karena gereja, walaupun itu adalah organisasi, tapi gereja adalah sebuah ikatan yang dikatakan firman Tuhan adalah sebagai satu tubuh, satu roh di dalam ikatan Yesus Kristus yang telah memanggil kita sebagai gerejanya. Yang dimaksud gerejanya adalah kita yang telah dipanggil daripada kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan betapa pentingnya kita untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus itu. Dan cara yang disampaikan oleh Paulus adalah yang pertama, dengan selalu rendah hati. Saudara, betapa pentingnya menjaga hati kita. Firman Tuhan katakan selalu. Artinya apa? Itu sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Karena sebagai manusia, kita adalah orang yang seringkali berfokus pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa saja menjadi orang yang sombong ataupun angkuh terhadap orang lain. Yang kedua adalah dengan lemah lembut. Tentu sikap juga mempengaruhi di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita di dalam satu tubuh Kristus. Janganlah kita bersikap dengan kasar tanpa juga memperhatikan akan kepentingan orang lain yang jelas-jelas mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, betapa pentingnya bersikap empati. Yang ketiga adalah dengan sabar. Saudara, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Betapa pentingnya kita untuk tetap sabar di dalam melihat proses yang juga terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada beda pendapat, beda keinginan, beda pandangan. Namun bukan berarti kita boleh tergesa-gesa untuk menunjukkan kemarahan, menunjukkan akan bahwa kita yang paling benar, menunjukkan bahwa pendapat orang lain itu yang pasti salah. Ternyata kita perlu untuk sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar untuk dalam memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi problem. Sabar di dalam mendengarkan sehingga kita bisa memahami dengan benar. Firman Tuhan katakan juga betapa pentingnya kita untuk saling membantu di dalam kasih Tuhan. Kasih yang telah terlebih dahulu menyentuh hidup kita. Biarlah kasih itu juga keluar di dalam hidup kita dengan kita mau membantu satu dengan lainnya di dalam tubuh Kristus. Saudara, betapa pentingnya kita belajar untuk mengasihi di dalam tubuh Kristus. Karena kalau kita belum bisa mengasihi satu tubuh Kristus yang ada, bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang masih di luar di dalam tubuh Kristus itu? Orang-orang yang masih belum percaya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi mereka? Saudara, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengusahakan. Kita butuh kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kita pasti bisa, karena Tuhan menginginkan dan menghendaki hal yang baik itu terjadi di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sudah gelap dan telah terluka oleh karena dosa. Maukah kita tetap berusaha dan juga mengusahakan akan kesatuan di dalam tubuh Kristus ini? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dengan kekuatan kasih-Mu, melingkupi hati setiap kami untuk kami menjaga dan mengusahakan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Walaupun kami beda pendapat, beda pandangan, tetapi itu tidaklah menjadi alasan bagi kami untuk berkonflik sehingga menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Sebab hal itulah yang tidak diinginkan oleh Allah yang baik. Bagi gereja, kami memohon Tuhan tolong kami agar kami terus
menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.